إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعد. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan memohon kita kepada Allah senantiasa dijadikan hambanya yang istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, istiqomah di dalam mengingat Allah di setiap keadaan dan tempat. Di antara apa yang dijelaskan Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah berkenaan dengan afatud dunia, keburukan, kejelekan dunia. Seorang bijak mengatakan perumpamaan daripada waktu umur adalah anak panah yang melesat dari busurnya. Ketika seseorang itu lahir ke dunia ini, seperti itulah perumpamaan terlepasnya panah dari busurnya. Untuk sampai kepada target atau tujuan, seberapa jauh panah itu dilesatkan atau dilepas dari busurnya, seperti itulah juga perumpamaan waktu yang kita lalui daripada siang dan malam. Umur yang kita lalui setiap hari, minggu, bulan, dan tahun itu hingga panah ini sampai kepada tujuannya, maka disitulah berakhir daripada setiap manusia yang bernyawa di atas muka bumi. Nabi menjelaskan antara 60 sampai 70 tahun umur daripada umatku. Bisa jadi kurang dari itu atau lebih daripada yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan tetapi umur yang kita lewati, yang kita lalui ini, kemana kita arahkan? Kebijakan apa yang kita terapkan? Banyak manfaat daripada berlalunya atau sejak melesatnya ini anak panah dari busur, atau banyak mudaratnya. Tetap itu anak panah akan sampai kepada tujuan, kepada targetnya. Tetap targetnya adalah al-maut, mati. Ketika menancap itu anak panah, maka berakhirlah kehidupan bagi manusia tersebut. Oleh sebab itu, jangan disia-siakan sebelum panah yang ada di dalam diri kita ini sampai kepada targetnya, supaya kita bisa memanfaatkan sisa daripada menunggu jatuhnya itu anak panah dan menancap di targetnya. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Andai diungkap bagimu kekurangan yang ditimbulkannya padamu, pastilah engkau merasa gelisah setiap hari yang datang kepadamu dan merasa berat atas lewatnya saat-saat terhadapmu. Ya, bagaimana tidak?
yang kita lalui banyak kurangnya, baik itu dari sisi ibadah, ketaatan lebih sedikit daripada perkara sebaliknya. Pastilah manusia yang kalau dibukakan sama Allah dan mengetahui kondisinya seperti itu akan khawatir penuh pada dirinya, kegelisahan banyak pada dirinya. Tapi untuk mengembalikan daripada apa yang sudah berlalu, tidak akan pernah bisa seseorang siapapun mengembalikan waktu. Hatta 1 detik yang barusan lewat dari kita ini tidak bisa dibalikkan. Flashback lagi, kembali muter. Hingga kau mengeluarkan semua harta bendamu untuk mengembalikan 1 detik yang sudah lewat, tetap tidak bisa. Satu dunia dan seisinya diberikan untuk meminta kembali 1 detik yang sudah lewat, tetap tidak bisa. Nah kata oleh sebab itu pahami bahwasannya pendek daripada apa yang ada di dunia ini untuk kita sia-siakan sehingga berlalu dari umur kita ini banyak kekosongan yang ada pada diri kita. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya ya, manusia yang tidak mampu memanfaatkan daripada umurnya dan berlalu daripada melesatnya itu anak panah atau umur tersebut, sedangkan dia dalam keadaan lalai kepada Allah, dalam keadaan ghafil. Ahlan wa sahlan, ya marhaban. Akan tetapi aturan Allah melebihi aturan manusia. Intinya apapun tidak luput daripada yang telah ditetapkannya, yang sudah diatur oleh Allah. Allah itu mudabbirul kainat, dia yang mengatur segalanya. Dan apa yang ada di sisi Allah daripada tadbir melebihi daripada apa yang ada pada diri kita daripada pengaturan. Sepintar dan sehebat apa kita memiliki dan mengatur manajemen hidup, maka upayakanlah di dalam manajemen tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berlalu umur kita dalam keadaan Allah mendapati kita berada di dalamnya. Allah berikan pemahaman insya Allah, dan Allah jadikan umur-umur kita yang tersisa ini lebih bermanfaat dalam urusan-urusan akhirat, sehingga menjadi bekal yang banyak dan bekal yang kuat untuk kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberkahi daripada sisa-sisa umur kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dengan melupakan gangguan-gangguan dunia, kamu akan merasakan kenikmatan. Untuk mendapatkan kenikmatan berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah tidak akan lepas daripada gangguan tentunya ya. Pastinya kita akan mendapatkan tantangan, gangguan, cobaan, tapi itu semua bisa dilalui ketika kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk diberikan jalan dan dimudahkan dalam segala urusan akhirat. Nikmatnya orang-orang yang mendapatkan dan merasakan daripada perkara akhirat adalah mereka yang telah dijauhkan Allah
atas diri manusia itu hamba tersebut urusan dunia yang menyibukkan dia daripada Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati saya ja'ala lahur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka dia akan kami jadikan, kami berikan maksudnya pada hamba tersebut wudda, kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, beriman, beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Karena Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ketika membaca ini ayat, lagi baca Al-Quran sampai kepada ini ayat, alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kalimat wuddanya itu di situ beliau mendapatkan nikmat tadabbur satu kalimat wudda, wudda, wudda sampai terbit fajar, itu diulang-ulang sama beliau. Mulai dari malam sampai terbit fajar cuma yang diulang wudda, wudda, wudda. Mendapatkan ketenangan. Dia punya jiwa itu diberikan sama Allah ketenangan hingga menyebut kalimat wudda itu aja nikmat betul sampai fajar terbit baru beliau selesai. Itulah hati orang-orang yang kosong daripada dunia, dimudahkan Allah atas setiap urusan dan perkara akhiratnya, dijauhkan Allah daripada yang mengganggu selain dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi perkara-perkara dunia pasti akan mendapatkan itu gangguan, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah didengarkan, jangan pernah diikuti. Artinya setiap yang mengganggu, yang merusak komunikasi kita, hati kita, dialog kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari sisi ibadah, mau sholat, mau bersedekah, mau tilawatil Quran atau berzikir, jangan sampai itu terganggu. Ketika gangguan datang, fokus lagi kembali kepada urusan-urusan yang membuat komunikasi kita, hati kita dengan Allah terus terjalin, sambil minta kepada Allah, mohon perlindungan daripada syaitan yang menggoda. Maka sebentar kalau Allah ingin menjadikan hamba tersebut bisa mendapatkan kenikmatan daripada setiap ibadah yang dilakukannya. Allah muliakan kita insya Allah, merasakan nikmat berzikir, nikmat beribadah, nikmat tilawatil Quran, nikmat mendirikan salat, nikmat qiyamul lail, nikmat membaca azkar, nikmat beristighfar, nikmat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang bijak berkata, oleh karena itu dunia memperdaya dengan hayalan-hayalan, kemudian manusia kehabisan sama sekali setelah luput darinya, maka ia melupai hayalan di waktu tidur, mimpinya jadi kacau. Memang gak lepas daripada salah satu dari banyak afat dunia itu membuat orang yang di dalam hatinya itu penuh dengan keduniawian menghayal. Menghayal. Coba kalau anda jadi orang kaya, menghayal lagi. Coba kalau ini, kalau seandainya banyak menghayal itu dunia itu, tidak usah menghayal lah gitu ya. Yang real aja deh, yang saat ini ada sama inti nikmati, kagak usah menghayal sono sini. Para ulama tafsir di dalam Imamul Baghawi menafsirkan daripada firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ta'ti ta'wiluh yauma ya'ti ta'wiluh yaqulu alladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kalimat qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu
fa na'mal ghaira alladzi kunna na'mal. Allah katakan, ini yang menjelaskan tentang makna ya lait ya. Imam Baghawi mengatakan laitah yakni hayalan, angan-angan ya, orang berangan-angan. Kalau sudah ya, lebih ininya apa namanya, menghayal terhadap berangan-angan terhadap dunia. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran? Kata Allah menjelaskan ini kepada Nabi. Ini sifat orang munafik. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Di antara ausaful munafiqin, sifat orang yang munafik di zaman itu, di zaman Nabi SAW, ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata di antara banyak sifat munafik adalah suka berangan-angan ya, suka berangan, suka menghayal. Nah, itu ciri-ciri orang munafik ya. Hal yang duruna illa ta'wilah, mereka itu hanya menanti-nanti bukti daripada kebenaran, yang ini Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhum min qablu, pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, mengabaikan Nabi Muhammad, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh Rasul utusan Allah Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Artinya Allah mengutus Rasul dengan membawa kebenaran, dan itu betul. Bil haqq fahuwa lana min syufa'a fayashfa'u lana au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Maaf, afwan, ini menceritakan daripada sifat Bani Israel, orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, bukan munafik. Di ayat yang lain menceritakan sifat orang-orang munafik ya, yang suka bertamanna, atau di sini katanya menghayal ya, atau berangan-angan. Tapi kalau untuk orang-orang ini ayat diceritakan, Allah menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Setelah mereka meninggalkan dunia ya, mereka mendapatkan bukti kebenaran terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat atau firman-firman Allah, kitab yang diturunkan, dan diturunkan, diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang diwahyukan. Lalu mereka mengatakan, sebelum ini mereka dulu mengabaikan apa yang disampaikan, didatangkan oleh para nabi dan rasul. Setelah mereka mati, setelah mereka melihat apa yang telah Allah persiapkan karena pembangkangannya waktu masih hidup, mereka berkata, adakah yang bisa menolong kami? Pemberi syafaat itu yang bisa menolong, atau paling tidak kami dikembalikan lagi ke dunia, hidupkan lagi kehidupan dunia, hingga kami akan beramal tidak seperti waktu kami masih hidup kami beramal, akan mengubah keadaan. Kalau dulu waktu masih hidup dia bermaksiat, membangkang, maka kalau seandainya kami diberikan kesempatan untuk hidup lagi, kami akan melakukan yang dulu kami lakukan, tidak akan pernah kami lakukan lagi. Bilang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad menjelaskan, itu katanya, itu angan-angan mereka, hayalan mereka saja. Padahal mereka itu waktu masih hidup dikasih kesempatan, ternyata tidak. Setelah mati tahu tempat kembalinya, menyesal dan berangan-angan pengen hidup lagi. Kalau dikasih kesempatan sama Allah hidup lagi, maka akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Artinya beramal lebih baik sebelum dimatikan ya. Paham maksudnya? Bilang Allah, mereka pendusta. Andai dihidupkan, melakukan perbuatan yang lebih parah lagi,
merusak lebih parah lagi. Jadi ini Allah menceritakan cuma hayalan. Nah itulah afatnya dunia. Di antaranya orang suka berangan-angan, suka menghayal dan lain sebagainya. Adapun yang menceritakan kepada Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, apa hayalan Fir'aun? Fir'aun ini kan dikasih dunia nih sama Allah, sampai ngaku Tuhan, kekayaan berlimpah. Apa? Kalau bahasa sekarang ini pembangunan ya, apa, infrastruktur. Dulu begitu, Fir'aun yang menguasai infrastruktur di zaman itu Nabi Musa, ya, 3000 tahun yang lalu dia pentolannya, pelopornya. Diceritakan Allah tentang angan-angannya ini. Wa qala fir'aun ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Kata Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Pintu-pintu langit tak dibuatkan bangunan yang tinggi supaya itu bangunan sampai kepada pintu langit. Angan-angannya apa? Hayalannya apa? Versi Firaun ini, la'alli fa'attali'a ila ilahi Musa supaya aku bisa melihat bagaimana sih Tuhannya Musa itu. Bikinkan bangunan yang tinggi sampai pintu-pintu langit supaya aku bisa naik, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kalau aku sudah ketemu sama Tuhan Musa, maksudnya Allah, wa inni la'adhunnuhu kadhibah, tetap akan aku katakan Musa itu berdusta, pembohong aja itu. Padahal aku sudah ketemu. Ini angan-anganin, hayalan dia tadi. Minta bangunkan bangunan tinggi, bikinkan tangga yang bisa sampai ke langit. Aku naik ke langit, ketemu sama Tuhan Musa. Udah ketemu sama Tuhan Musa, ku turun lagi ke bumi, ku katakan Musa pembohong. Padahal betul-betul ketemu sama Tuhan. Ini babnya menghayal. Kok bisa menghayal? Ya karena itu memang salah satu afatud dunia. Kejelekan dunia itu membuat orang berhalusinasi, menghayal, berangan-angan. Kadang kita juga berangan-angan. Kadang kita berangan, enaknya tuh ya jadi orang tajir, itu duitnya banyak ya, coba aku yang ya tak? Itu mungkin kena cipratan jeleknya dunia. Allah jauhkan dari kita daripada kejelekan dunia. Yang saat ini ada sama kita deh paling baik ya. Yang saat ini ada dari Allah untuk kita yang paling baik. Wa kadzalika zuina li fir'auna su'u amalih. Ya demikianlah kami jadikan, kata Allah, terhadap Fir'aun itu semua yang ada padanya dari perihal dunia itu terasa indah. Hatta hayalannya indah dibuat sama Allah. Menghayalnya aja dibuat indah sama Allah. Naik tangga sampai ke langit. Pesawat kan belum ada saat itu. Tak bikinkan bangunan, piramida itu paling tinggi udah itu. Ya. Indah, minta lagi lebih tinggi supaya bisa ketemu sama Tuhannya Musa. Nah, kalau sifat orang yang munafik juga sama. Ya, ini di zaman daripada Nabi kita Muhammad, untuk umat Nabi kita Muhammad. In minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Kata orang munafik ini ngomong sama Nabi Muhammad. Sesungguhnya di antara kamu, Allah menjelaskan ini. Maksudnya siapa di antara kamu? Orang munafik. Ada orang yang enggan sangat untuk masuk ke medan
pertempuran jihad fisabilillah, nggak mau betul orang munafik. Lalu jika kamu ditimpa musibah, maksudnya kaum muslimin, mereka ini orang munafik akan berkata seperti ini, God an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmatnya kepadaku, kepada si munafik ini tadi. Ini perkataannya kalau kaum muslimin yang kalah misalnya dalam peperangan atau mati atau syahid ya. Ini orang munafik yang nggak turun, mereka paling enggan untuk turun, sama seperti Bani Israel. Ente yang datang ke sono lawan tuh musuh-musuh raksasa gede-gede, kami di sini duduk saja nunggu. Itu kan bahasa orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, orang munafik kayak gitu juga sama Nabi. Mereka mengatakan hal yang sama. Cuma bedanya kami tidak terang-terangan saja. Enggak terang-terangan seperti Bani Israel dengan Musa. Kalau orang munafik di zaman Nabi enggak terang-terangan kayak gitu. Saat kedapatan di alam hayalannya ini orang muslim kalah di dalam peperangan, mereka mengatakan sungguh Allah telah mengkaruniakan untuk kami, menganugerahkan untuk kami kenikmatan idlam akun ma'ahum syahida, sehingga kami tidak mati. Allah menjaga kami. Allah menjaga kami karena tidak ikut perang, dengan sebab itu kami tidak mati. Kata Allah, kata mereka walain asabaku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, itu kalau seandainya prasangka mereka, hayalan mereka, angan-angan mereka tidak turun dan kalian kalah. Allah menjelaskan kepada Nabi, tapi kalau aku menangkan kalian kaum muslimin, mereka punya hayalan lain, angan-angannya beda lagi. Dijelaskan lagi sama Allah, walain asabakum fadlu minallahi la yagulanna, kalau seandainya kami menangkan kalian kaum muslimin dengan kami memenaati Allah, memberikan mendatangkan kemenangan kepada kaum muslimin, mereka akan berkata ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima. Mereka mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Artinya kayak Nabi Muhammad sama kaum muslimin sama orang munafik ini nggak pernah ada hubungan belas kasih. Kan ini Allah memenangkan kaum muslimin. Kalau tadi kan hayalan mereka kaum muslimin dikalahkan. Oh, Allah kasih kami nikmat. Allah kasih aku nikmat sehingga aku tidak turun berperang dan aku selamat tidak mati. Lalu kalau mereka aku berikan kemenangan, ini loh Muhammad hayalan mereka, kata Allah ya. Kalian menang, kalian dapat rampasan perang, kalian dapat harta yang banyak, kaum muslimin yang aku menangkan tadi, mereka menghayal seperti ini, kata Allah. Seolah-olah kamu wahai Muhammad dan kaum muslimin tidak pernah mempunyai belas kasih dengan mereka, munafik. Ya, dapat nggak ngasih. Ya. Kemudian berperang nggak ngabarin, seolah-olah seperti itu, dibuat direkayasanya sama seperti itu, bahasanya tadi itu dipletot-pletotin aja sama mereka. Sebetulnya sekiranya aku bersama mereka, kata orang munafik, sekiranya aku bersama kaum muslimin ikut perperangan, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung juga. Artinya aku mendapatkan rampasan perang juga. Wah, kata itu diantara banyak salah satu ya. Salah satunya afat kejelekan dunia. Makanya orang-orang yang suka menghayal, suka berangan-angan, yaitu termasuk kena afat dunia. Ya, Allah jauhkan kita insya Allah dari hayalan. Lebih baik yang realita aja, yang nyata aja lah, kagak usah yang hayal-hayal. Nggak enak menghayal. Ada orang menghayal kenyang, bisa kenyang betul kabarnya? Nah, bisa. Ya. Atau dia lagi dahaga ngelihat ada es buah, es oyen, es serut, hayal aja udah minum itu. Emang lega di tenggorokan? Enggak, harus dimakan, harus betul-betul diminum tuh baru kerasa. Tapi kalau menghayal enggak ya. Nah, dunia begitu juga, kagak usah menghayal jadi ini, jadi itu, jadi enggak usah. Kalau memang hayalan inti positif baik, oke deh. Tapi kadang-kadang berangan atau hayalan ini bisa mendatangkan mudorot.
Ada orang yang berangan-angan nikmat yang kamu dapatkan hilang. Itu angan-angan. Nah ini namanya hasud. Hasud. Ana mudharat, datangkan dosa. Kalau angan-angannya baik, positif, ya, dia tidak termasuk dalam dosa, ya, tidak tercatat itu dosa bagi diri dia. Tapi ya mudah-mudahan kalau diiringin dengan doa lah, ya. Kalau ente berangan, pasanglah niat baik. Ente berhayal, ente berangan pengen jadi Allah, kalau seandainya anak jadi orang kaya, pasang niat baik. Kalau anak dikasih rizki yang banyak sama Allah, langsung niat baik dan jangan bohong niat. Ya. Tapi kalau seandainya ente akan tertipu dan terfitnah daripada apa yang kau angan-angankan, lebih baik nggak usah berhayal, nggak usah mengangan-angan sudah. Yang ada aja yang real saat ini ente jalanin, ente nikmatin, enjoy, selesai. Ya? Nggak pusing kepala ente. Kadang-kadang menghayal juga nggak jadi, akhirnya kesel. Ya. Sakit. Sama lah kayak tadi gambarannya, hayal makan kebuli detik ini nih kita menghayal. Coba ente menghayal, kenyang kan? Nggak juga kenyang. Bagaimana ente bisa menikmati makanan yang berbentuk hayalan? Wah, kata dunia. Ya. Lebih baik menghindar daripada berangan dan berhayal, karena itu akan menyakitkan. Ya. Jika Allah tidak memberikan, hanya keras hati. Taib. Allah berikan pemahaman insyaallah. Allah muliakan kita insyaallah. Keluarkan dari hati kita semua daripada arti hubbud dunia. Allah gantikan daripada sisa-sisa kecintaan di dalam hati kita terhadap dunia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang saleh, dan cinta kepada amal saleh. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya hulmun wa ahluha 'alaiha mujazzuna wa mu'aqabuna wa halikun." Dunia itu impian dan penghuninya mendapat balasan, lalu mendapat hukuman dan binasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Muhasabah lebih baik daripada nanti dihisab gitu ya. Impian penghuninya mendapat balasan, dapat hukuman binasa. Ini tidak ada baiknya lah. Kurang ada bagus yang seperti itu. Kalau ujung-ujungnya binasa, udah pasti dihukum, dihisab. Iya, semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya. Yang pertama masuk setelah Nabi daripada umat Rasulullah siapa? Orang fakir miskin yang sabar. Kenapa? Apa yang mau dihisab dari mereka? Makanya di duluan masuk surga. Dan paling banyak penghuni surga kata Rasulullah, orang-orang miskin, orang fakir yang sabar, yang menerima dengan ketetapan Allah, ya. Bukan fakir yang tidak sabar, tapi yang sabar, tidak pernah mengeluh, selalu memuji Allah, ya, seperti kisah Halimatus Sa'diyah itu, selalu sabar, selalu memuji Allah. Ya, Allah muliakan dunianya dan akhiratnya. Tapi kalau udah banyak harta, numpuk harta, ini dihisab banyak. Halalnya hisab, haramnya iqab. Duit kita ini, harta benda kita, halalnya dihisab. Kalau di situ ada haram, siksa. Mungkin caranya mendapatkan, mungkin jalurnya, mungkin perantaranya. Kalau di situ ada haram, itu disiksa, artinya kena hukuman. Tapi kalau tuh orang miskin, fakir, beruntunglah yang dimiskinkan sama Allah jika itu kamu bisa bersabar, karena itu ketetapan yang terbaik dari Allah, dan akan masuk surga pertama kali setelah Nabi bersama Nabi, dan kumpulnya bersama Nabi. Nabi itu paling suka orang miskin. Akan di dalam doa Nabi, jadikan miskin waktu hidup, matikan saat dimatikan, matikan dalam keadaan miskin, dan nanti dikumpulkan minta sama Allah dengan zumratul masakin, kelompok dan rombongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Minta sama Allah di dalam doa, ya Allah miskinkan aku waktu hidup, matikan aku miskin. Maksudnya kalau miskin dalam hidup tapi diberikan kesabaran, ketabahan untuk terhadap kekurangan miskin. Bukan berarti miskin itu tidak ada harta.
Jangan kita salah memaknai miskin fakir itu nggak ada duit, nggak ada harta. Bukan, miskin itu ente susah tapi ente tidak menampakkan kesusahan kepada orang lain, itu miskin. Sehingga orang yang kaya di sekitarmu atau orang-orang yang mampu di sekitarmu tidak menyangka kalau kamu itu miskin. Dia tidak bisa menebak kamu itu orang miskin, standarmu itu fakir. Mereka tidak menebak, tidak bisa. Kenapa? Dia tidak pernah meminta-minta gitu. Orang miskin itu tidak pernah minta. Tamam. Untuk urusan dia itu tidak pernah mau minta, sehingga orang tidak tahu kalau seandainya dia itu miskin. Ya. Nah ini orang yang la yas'aluna ilhafa, apa ayatnya itu? La yas'aluna an-nas ilhafa. Mereka tidak pernah minta-minta kepada manusia. Padahal mereka itu kalau minta boleh, tapi tidak mau dia. Hatinya yang kaya, bukannya finansialnya. Halalnya hisab, haramnya hukuman. Baik. Perumpamaan dunia adalah seperti ular yang lunak ketika disentuh, sedang racunnya mematikan. Allah ya. Kejal kayak jeli badan ular tuh. Pernah megang ular enggak? Hah? Cobalah kalau pengen tahu, penasaran. Tapi racunnya bikin mati. Seperti itu dunia. Kalau sudah masuk ke dalam hati manusia bisa mati itu orang. Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Mati hatinya. Karena udah keracunan gitu. Sudah dipetok dia sama ular. Hatinya sudah dimasuk sama dunia. Wallahi ma akhsha alaikumul faqra, kata Nabi SAW. Aku tidak takut terhadap kalian wahai umatku kefakiran, walakin akhsha alaikum an tubsuta alaikumud dunya, walakin akhsha an tabsuta alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan, ku takutkan kepada kalian terbentang di dalam hati kalian, di hadapan kalian itu dunia. Tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat man kana min qablikum. Kamu akan berebut-rebutan. Tanafus itu main kasar, main sikut, bisa jadi saling membunuh untuk mendapatkan yang dunia yang dibentangkan Allah, sehingga itu menghancurkan, membinasakan kamu sebagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu. Gara-gara itu, ini yang ditakutkan Nabi terhadap kita, bukan fakir, bukan miskin, bukan tidak punya harta, bukan, tapi malah dibentangkan dunia ditakutin sama Nabi. Karena itu bisa membinasakan sebagaimana orang terdahulu dibinasakan Allah. Mau jaga, Allah berikan pemahaman kepada kita insyaallah. Baik. Maka berpalinglah dari sesuatu yang kau sukai dari dunia itu. Apa yang mau kita perhatikan dengan cermat terhadap dunia. Ketika dunia tersebut ada, kagak usah menghayal, kagak usah berangan-angan, menjauh darinya, tidak usah terlalu dipasati, tutup mata, pejem mata, sehingga tidak akan ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran pada diri kita, dan jadilah orang-orang yang mu'tadil, orang yang tengah, netral. Didatangkan dunia, begitu dia dihilangkan, diambil dunia, tetap begitu tuh orang, nggak ngaruh gitu ya. Baik. Karena sedikit yang menemanimu darinya. Nah, iya, semua dikit, dunia itu sedikit, gak ada yang banyak. Allah dalam Al-Quran mengatakan mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dunia ini mata, kesenangan galil, sedikit, artinya akhirat banyak. Yang di dunia ini sedikit, artinya sedikit, kamu tidak bisa selamanya, nggak bisa kekal di dalamnya. Meski kamu memiliki segudang kekayaan, itu sedikit. Yang banyak itu akhirat.
nilainya sedikit, tempat kembalinya Jahannam, seburuk-buruk tempat. Nah, itu orang-orang kafir yang mati tidak beriman, mati dalam kekufurannya. Maka diberikan dunia yang sedikit ini oleh Allah Ta'ala dan diharamkan akhirat atas mereka selama-lamanya. Tidak untuk orang yang beriman, artinya jangan kita mengikuti. Karena ayat sebelumnya itu menjelaskan juga kepada kita la yatagallabul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. La yatagallabul ladzina kafaru fil bilad. La yatagallabul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinal ladzina taqaw rabbahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha thawaban min indillah. Tapi untuk orang yang mengejar akhirat, ya, yang sedikit dunia nggak dihiraukan, nggak dipedulikan, nggak dilirik sama dia. Ini orang yang mengejar akhirat, semua yang mendatangkan kemuliaan di akhirat, dan dia bertakwa kepada Allah, melakukan amal yang saleh, jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Mengalir surga, masuk surga, mengalir sungai dalam surga. Ini nikmat, ini mengerti. Yang sedikit ditinggal sama dia, ngambil yang banyak. Yang banyak akhirat, bukan yang di dunia sedikit ini. Adapun dunia yang diambilnya cuma untuk keperluannya secukupnya, bas, tak lebih daripada itu. Nggak ada numpuk-numpuk. Alhaakumut takatsur, celaka orang yang menumpuk-numpuk kekayaan. Dia sebetulnya keperluannya, sisanya dia dihantamkan di akhirat semua. Karena dia tahu yang akhirat itu banyak dan kekal. Dia paham. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Taib. Buanglah pikiran-pikiran terhadapnya setelah engkau yakin akan berpisah dengannya. Buanglah mana? Pikiran-pikiran setelah engkau yakin akan berpisah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ajaban liman yatlubud dunya wa huwa ala wahmin. Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa ala wahm. Menakjubkan, heran maksudnya, aneh kalau ada orang yang mencari dunia sedangkan di dalam mendapatkan itu dunia dalam keadaan antara iya dan tidak, dapat dan tidak. Mencari dunia antara dapat dan tidak. Wa minal intifa' fi tahsilihi minha ala syak. Di dalam memanfaatkan dunia yang ada di tangannya, yang Allah berikan, memanfaatkan yang dia dapat. Pertama dia nyari antara dapat dan tidak. Kalau dia dapat, untuk memanfaatkan, mengaplikasikannya itu bingung, ragu, bukan bingung, maaf, ragu. Mendapatkannya itu antara tidak dan dapat. Dapat, mengaplikasikannya ragu. Sayang nih kalau aku keluarkan nanti habis, susah lagi aku dapat. Akhirnya ragu, dibikin sama hatinya sendiri. Ada jadi dia berbuat baik karena ragu, takut, tadi ada pertimbangan ya, dalam memanfaatkan itu dunia dalam keadaan ragu. Wa min tarkihi wa khuruju minha ala yaqin. Meninggalkan itu dunia, keluar dari kehidupannya yakin. Siapa yang meragukan kematian? Ada yang meragukan kematian kecuali orang-orang yang tidak beriman. Adapun kita orang yang beriman yakin kematian itu ada, pasti. Meninggalkan dunia, iya pasti. Tinggal nunggu yang terlepas dari busur panah ini, dari busur panah si anak panah ini tadi itu jatuh, tak, sampai dia udah waktunya. Sampai dia kepada ajalnya. Memuliakan kita insyaallah sisa umur kita dalam keadaan baik, selalu taat kepada Allah. Baik. Jadilah engkau seorang yang paling berhati-hati di saat engkau sangat gembira. Sebab pemilik dunia itu setiap merasa gembira, ia pun mengalami pula sesuatu yang tidak disukainya.
likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semua yang kita dapatkan ini, yang ada pada diri kita di dunia ini, kata Imam Ghazali di sini, jangan terlalu gembira kalau Allah kasih kamu apa yang kamu dapatkan. Ya, semua. Kalau dikasih ujian, jangan boleh terlalu sedih. Tengah-tengah aja udah. Gitu. Tengah-tengah. Supaya kamu tidak terlalu merasa kehilangan. Dan juga kamu tidak berlebihan di dalam kegembiraan dari apa yang kamu dapatkan terhadap apa yang hilang dari dirimu, kata Allah, supaya kamu tidak terlalu menangisinya, sedih atasnya. Tengah-tengah aja udah. Jadilah sebagaimana yang Allah inginkan, karena semua milik Allah. Mana ada milik kita, hatta diri kita milik Allah. Ya, Allah kasih kita ujian supaya kamu tidak terlalu sedih. Allah kasih kamu nikmat supaya kamu juga jangan terlalu gembira. Nah, kalau gembira nanti melampaui, akhirnya sombong, akhirnya meremehkan orang, akhirnya mengucilkan orang karena kamu dapat kelebihan. Nah, ini yang tidak Allah sukai. Ya, Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan, artinya sampai memiliki sifat sombong. Sombong artinya menyepelekan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Nah, itu biasanya itu orang-orang yang diberikan dunia terlalu berlebihan di dalam berbahagia. Biasa saja udah tengah-tengah gitu nih. Jangan terlalu sedih, histeris, jangan berlebihan di dalam bahagia dan gembira. Karena memang sudah seperti itu tuntunannya dalam Al-Quran. Allah yang mengajarkan kepada kita. Udah sebaik-baik yang kita harus ikuti apa yang Allah datangkan, apa yang Nabi Muhammad bawa ke tengah umatnya. Udah paling baik, udah nggak ada yang lebih baik dari itu. Nggak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad. Kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan dan selamat, Rob berikan pemahaman, insyaallah, muliakan hati kita, pemikiran kita, insyaallah. Baik, dikit lagi. Nabi SAW bersabda, Innama masalu sahibid dunya kamasalil mashi fil ma' hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtula qadamahu. Sesungguhnya perumpamaan pemilik dunia adalah seperti orang yang berjalan di atas air. Dapatkah orang berjalan di air tanpa menjadi basah kedua kakinya? Urusan dunia mana yang bisa luput manusia daripada dosa? Perumpamaannya yang kita berjalan di air, tidak mungkin tidak basah kaki, pasti basah. Bagaimana orang jalan di genangan air tiba-tiba kakinya tidak basah? Bagaimana gambarannya bisa? Jalan di atas air, nginjek atas air. Ya. Ada genangan semata kaki, banjir semata kaki gitu. Nanti mau ngelewatin genangan itu tanpa basah kakimu, gimana caranya? Seperti itulah orang yang berurusan dengan dunia. Kita ini berurusan dunia tuh nggak mungkin lepas daripada yang haram. Entah itu kepleset, entah itu berbohong, entah itu menipu. Sebagaimana orang yang melewati genangan air mesti harus basah kakinya. Makanya tidak orang melakukan hal-hal dengan kesengajaan sehingga mereka tidak mengetahui hukum dan syariat yang telah didatangkan. Kalau mereka tahu hukum dan syariat, tidak akan sengaja orang tersebut melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, kecuali dia yang tergelincir dalam keadaan bukan sengaja. Ya, nggak mungkin karena ada yang menjaganya. Nah, siapa yang menjaganya? Fahamnya terhadap hukum dan agama tersebut, fahamnya terhadap halal dan haram, itu yang menjadi tameng dia untuk terjatuh kepada
maksiat dunia, urusan dunia. Dia tahu ini berdagang halal, tapi kalau caranya dengan menipu, berbohong, haram. Nah, bagaimana orang bisa tidak menipu? Mereka harus tahu hukum menipu itu apa. Bagaimana dia berdagang supaya tidak berbohong? Dia harus tahu konsekuensi bohong itu apa, walau dia dapat keuntungan besar daripada urusan dunia. Makanya tidak ada urusan dunia itu kecuali seperti orang yang mau lewat genangan air tanpa kakinya bisa basah, mustahil. Mesti basah orang yang melewati genangan air, mesti melakukan perbuatan dosa orang yang berurusan dengan dunia. Orang yang berurusan dengan dunia mesti dia melakukan kesalahan, tergelincir kah, sengaja kah, tidak sengaja, mesti kena. Kata, lihat kita dianjurkan beristighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Ya tidak tahu yang kita lakukan itu ternyata salah, di luar pemahaman kita karena tidak pernah kita mempelajari hukum halal dan haram. Bisa jadi sebabnya seperti itu. Jadi jangan kita jadi seorang pedagang kalau kita tidak tahu hukum halal haram. Ini riba gak, ini kagak riba, kita nggak tahu. Pokoknya nggak untung aja, besar aja masuk. Apa yang seperti itu? Itu malah menghancurkan diri pedagang itu. Pembisnis itu hancur dibuatnya kalau tujuan dia cuma untuk, bahkan diantara magala, jangan kamu berdagang untuk memperkaya diri. Ya, jangan pernah berniat dagang untuk memperkaya dirimu, memperbanyak uangmu. Jangan pernah niat berdagang seperti itu. Tapi niatlah berdagang untuk mencukupi kebutuhanmu. Niat mencukupi kebutuhanmu. Andaikan Allah beri lebih daripada upayamu, usahamu dagang tersebut, maka bersyukurlah. Jangan pernah lupa, ya. Kebutuhanmu sekian, tapi ternyata Allah beri 10 kali lipat. Alhamdulillah. Ya. Bukan itu targetnya. Aku berdagang tidak untuk 10 kali lipat mendapatkan keuntungan. Target itu tidak ada. Tujuanku berdagang pertama karena nabiku berdagang, kedua untuk menutupi kebutuhan, tidak lebih daripada itu, bukan untuk 10 kali lipat mendapat keuntungan bertarget, enggak. Tapi ternyata Allah kasih 10 kali, 100 kali lipat, alhamdulillah, maka bersyukurlah kamu karena Allah yang berkehendak supaya kamu dilihat. Bersyukur tidak, kamu bagi sama orang tidak, kamu santunin orang tidak, kamu bantu orang tidak, kamu bisa menghidupi orang yang tidak mampu atau sebalik. Nah, itu yang ingin dilihat sama Allah, ya. Karena kebutuhanmu sudah tercukupi, tapi Allah kasih lebih untuk menitipkan supaya kamu bersyukur atau kamu kufur. Bas, selesai. Nah, jadi jangan niat kita berdagang kecuali untuk mengharap ridha Allah dan pelajari hukum perdagangan. Wah, kan itu bagian daripada dunia, ya. Mesti orang itu mesti orang itu basah kakinya ketika melewati genangan air. Seperti itulah perumpamaan dunia. Taib. Nabi SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama salima yaj'alu ahadukum usbahu fil yam falyanzur ma yarji'u ilaih." Tidaklah dunia di akhirat melainkan seperti menempatkan jari di dalam sumur oleh seorang, maka hendaklah ia melihat apa yang kembali kepada. Sama mananya, di dunia itu sedikit, ya, di akhirat banyak. Ente masukkan air ke dalam sumur atau ke dalam lautan, apa yang ente dapatkan setelah diangkat jari-jari tersebut? Satu jari masuk ke air, ente angkat, apa yang ente dapatkan? Apakah berkurang daripada akhirat? Daripada air sungai, air sumur, air laut tersebut, berkurangkah dengan ente masukkan air satu jari? Tidak berkurang sama sekali. Kapasitas itu air tidak berkurang. Artinya akhirat itu tidak pernah berkurang. Tapi dunia yang basah ini, satu telunjuk kita masukkan ke dalam air, ini lama-lama kering tuh air, habis, hilang. Menunjukkan makna sedikit, menunjukkan makna tidak kekal, menunjukkan maknanya sementara. Tapi air sumur, sungai, laut sampai kapan? Sampai berakhir umur dunianya, atau sampai kehendak Allah menjadikannya kering. Ini menunjukkan akhirat seperti itu dah. Banyak betul di akhirat itu, nggak habis-habis. Kalau dunia, walaupun kita memiliki semuanya, ya seperti telunjuk masuk ke dalam air, sedikit aja, nilainya kecil, sedih.
Allah berikan pemahaman insyaallah. Allah muliakan kita punya hati insyaallah. Allah jadikan hati kita semua insyaallah selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam pandangan Allah. Allah keluarkan dari hati kita segala macam bentuk cinta kepada dunia, semua penghambat antara kita dengan Allah Ta'ala di dalam hati Allah keluarkan insyaallah, dan Allah gantikan dengan banyak kebaikan. Allah jadikan di dalam hati kita penuh dengan hikmah, dan Allah muliakan kita semua insyaallah dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.